Bagaimana cara meningkatkan jumlah viewer dan jam tayang di channel YouTube? Simak video ini sampai selesai karena saya akan membagikan pengalaman saya mengelola channel ini. Disimak ya. Jam tayang di YouTube atau jumlah viewer dan jam tayang lah, dua-duanya di YouTube itu sangat penting. Karena tanpa itu, sebuah channel YouTube yang teman-teman gunakan, baik itu untuk personal branding atau untuk sekedar bikin konten, terlebih untuk yang menggunakannya sebagai salah satu channel marketing. Nah, jumlah jam tayang dan viewer ini menjadi nyawa dari sebuah channel YouTube itu sendiri. Banyak para YouTuber pemula yang dia ngejar jumlah subscriber, atau bahkan banyak juga para pemilik channel yang jumlah subscribernya cukup gede tapi jam tayangnya drop. Ya, kalau sudah seperti itu ya nggak ada banyak manfaatnya, karena sebetulnya kalau teman-teman pelajari lagi di YouTube itu yang paling penting itu adalah jam tayang. Nah, pertanyaannya bagaimana sih cara meningkatkan jam tayang dari channel teman-teman? Tentu saja melalui viewer ya. Namun sebelum saya melanjutkan video kali ini, bagi teman-teman yang baru datang di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Channel ini berisikan tentang tips bisnis, tutorial bisnis maupun inspirasi bisnis yang tentu saja sangat bermanfaat bagi teman-teman dalam mengembangkan bisnis teman-teman. Dan di video ini teman-teman berada di segmen YouTube marketing. So, jika teman-teman tertarik dengan tema-tema tersebut, silahkan klik tombol subscribe-nya. Nyalakan juga tombol loncengnya ada di bawah sini, agar teman-teman dapat notifikasi ketika channel ini mengeluarkan video terbarunya. Nah, bagaimana sih cara meningkatkan jumlah jam tayang melalui viewer ini? Nah, ini yang akan saya bahas. Ini adalah pengalaman saya mengelola channel ini ya. Channel ini memasuki tahun ketiga. Nah, pengalamannya cukup panjang sebetulnya, 3 tahun di dunia YouTube. Awal pertama kali terjun ke YouTube waktu itu ya sekitar 1 tahun lebih lah. YouTube yang saya gunain ini untuk berbagi tips bisnis ini itu tidak banyak berkembang, lebih dari setahun bahkan. Yang saya kerjain ya waktu itu hari ini bikin video tentang tutorial di bisnis, besok bikin ulasan tentang makanan, besok lagi tentang wisata dan sebagainya. Nah, teman-teman kalau mau cek, coba cek video-video awal dari channel ini. Videonya cenderung tidak terstruktur, berbagai macam video ada di sini. Ya wajar, waktu itu saya sendiri pribadi belum tahu strateginya harus gimana, dan itu saya jalani sekitar 1 tahun lebih sampai akhirnya saya belajar ulang gimana sih kok channel ini nggak bisa berkembang, gimana sih waktu itu nyari 1000 subscriber aja susahnya minta ampun. Terus yang kedua, nyari jam tayang yang untuk memenuhi monetisasi YouTube itu juga susahnya minta ampun. Ya akhirnya berpikir ulang dong, sudah effort bikin video, sudah effort bikin konten, tapi nggak ada yang nonton, tapi juga nggak menghasilkan apa-apa. Nah, dari sana saya pelajari ulang, saya konsep ulang, dan pada akhirnya nggak lama dari situ monetisasi datang dan jumlah subscribernya terus naik. Jam tayangnya pun juga ikut naik. Ya walaupun kalau teman-teman ngecek sebetulnya berapa sih jam tayang dari channel ini, itu belum, saya bilang nggak tinggi ya, karena jumlah jam tayangnya di channel ini sebetulnya belum banyak. Berapa sih jumlah jam tayang di channel ini? Kalau saya cek di analytics, sebetulnya jumlah jam tayang dari channel ini 1 bulannya itu atau 28 hari sekitar 433.000 menit atau hampir 8.000 jam ya, atau nggak ada lah, di bawah 8.000 jam per 28 harinya. Sebenarnya kalau dibandingin dengan channel-channel yang lain ya masih kecil sekali jam tayang segitu. Tapi saya bersyukurnya dibandingkan pertama kali mengelola channel ini jauh lebih gede. Dulu untuk dapat ke 4.000 jam aja hampir butuh 2 tahun, tapi sekarang 1 bulannya hampir 2 kali lipat dari 4.000 jam tayang. Artinya saya pengen membagikan ya ini yang saya kerjain untuk meningkatkan jumlah jam tayang dan viewer di channel ini. Nah, apa sih yang saya kerjain untuk meningkatkan jam tayang dan viewer di channel ini? Nah, yang pertama, karena waktu itu sadar banget channelnya nggak berkembang, segitu-gitu aja kayak gitu.
itu. Akhirnya saya berpikir ulang untuk mengkonsep si channel ini menjadi channel yang ya akhirnya bisa berkembang lah seperti itu. Nah, apa yang dikerjain? Nah, saya mencoba untuk membedah ulang channel ini. Apa yang dibedah sih Mas sebetulnya? Ya, sebetulnya saya tuh buat konten untuk siapa sih? Artinya saya mencoba untuk memetakan ulang sebetulnya target audiens saya itu siapa. Karena sejak awal channel ini niatannya untuk berbagi tentang tips bisnis, maka audiens yang saya harapkan atau calon konsumen atau calon audiens yang saya harapkan nonton video ini adalah dia para pelaku usaha. Pikiran saya awalnya para pelaku usaha itu ya para pelaku usaha yang sekitar di atas usia 35 atau sampai 50 tahun lah. Namun ketika saya cek statistiknya yang datang itu rata-rata di usia 18 sampai 24, 24 sampai 34 tahun. Nah, ketika saya sudah tahu seperti itu, maka ya saya akan mengenali lebih jauh sebetulnya pelaku usaha yang di umur-umur tersebut itu karakternya seperti apa sih. Terus yang kedua, kebutuhan mereka, masalah mereka itu apa sih. Nah, saya mengenali dua hal tersebut, siapa mereka dan kebutuhannya apa. Nah, dua hal ini bagi saya, menurut saya itu sangat penting. Kenapa? Ya karena kita akan memberikan ya video-video yang kita produksi itu kan sebetulnya untuk dua hal ini. Untuk siapa sih? Terus yang kedua, untuk menyelesaikan masalah yang mana sih? Nah, saya gali bener dua hal ini. Setelah dapat dua hal ini, barulah saya bikin kontennya. Ya tadi, konten seperti apa sih yang sebetulnya bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi para pelaku usaha di usia tersebut. Rata-rata setelah dipelajari ulang, mereka itu bermasalah tentang aspek di dunia digital marketing, Instagram marketing, website dan sebagainya. All about tentang digital marketing. Maka saya hadirkan konten-konten yang membahas tentang dunia digital marketing. Dan wow, mulai dapat dampak, mulai merasakan kenaikan, jumlah viewernya naik, jam tayangnya naik, dan tentu saja subscribernya pun ikutan naik kayak gitu. So, kalau teman-teman mau ngecek ulang channel YouTube-nya, coba deh dicek. Satu, sebetulnya teman-teman itu menyasar segmen yang mana sih. Terus yang kedua, teman-teman kenali masalah mereka itu apa. Barulah bikin video yang menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh calon audiens teman-teman. Nah, yang keempat yang saya kerjain adalah setiap periode, setiap 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali, saya selalu review. Saya cek analitik dari YouTube itu sebetulnya video-video yang mana sih yang paling banyak ditonton oleh audiens. Nah, teman-teman kalau ngecek di YouTube analitik itu kan keluar sebetulnya di analitiknya video mana sih yang sebetulnya rame ditonton, video mana sih yang sebetulnya menghasilkan jam tayang paling gede, dan video mana yang menghasilkan dolar paling gede. Nah, ketika saya dapat datanya, maka video-video yang bagus tersebut, dalam tanda kutip ya, dia jam tayangnya tinggi, viewernya banyak, dan tentu saja kalau sudah dimonetisasi, dolarnya juga banyak. Video tersebut akan saya kembangkan menjadi beberapa video lagi, video-video turunan lah. Nah, langkah kelima yang bisa kita kerjain setelah kita tahu analitiknya tadi, video mana yang paling bagus, kita kembangin menjadi beberapa video. Kalau saya biasanya saya kembangin menjadi 3-5 video. Kenapa harus seperti itu? Biasanya teman-teman audiens itu menonton video kita pertama itu belum puas atau masih ingin mendapatkan tambahan informasi mengenai sesuatu yang kita bahas. Termasuk mungkin kayak saya membahas tentang cara meningkatkan jumlah viewer atau jam tayang ini, maka kalau ini bagus trafficnya, saya akan membuat video turunannya. Nah, itu yang saya kerjain di setiap video-video saya. Biasanya juga di sebuah video yang saya bahas itu juga pasti ada kelewat materi-materi yang sebetulnya harus disampaikan, tapi karena lupa atau karena nggak kecatat, itu kelewat. Nah, itulah kesempatan saya untuk memberikan tambahan materi di video-video turunannya. Nah, minimal saya buat sekitar 3-5 video lah untuk mengembangkan video-video yang ramai tadi. Nah, yang keenam, saya juga selalu melakukan riset kata kunci. Video apa yang pengen saya bahas, itu menyelesaikan masalah yang mana, dan saya riset kata kuncinya. Kata kunci apa yang bisa saya gunakan agar orang yang sedang mencari lewat
lewat pencarian YouTube, itu yang muncul adalah video saya, video dari channel ini tentu saja. Nah, itu sangat bermanfaat sekali untuk menggrabbing audiens di awal. Kalau kita belum punya subscriber banyak, kita bisa manfaatin strategi tersebut. Untuk apa sih? Ya untuk mendatangkan si audiens atau mendatangkan traffic untuk ke video atau channel kita. Kalau nggak seperti itu ya teman-teman juga nggak akan dapat audiens. Nah, teman-teman bisa nyoba ini kata kunci dengan searching di pencarian YouTube sebetulnya video mana sih yang ketika ngetikkan dengan kata kunci tertentu. Nah, video mana sih yang sebetulnya muncul di pencarian pertama. Nah, saya berusaha sebisa mungkin untuk ya agar setiap video yang saya buat kayak gini gitu, misalnya tentang meningkatkan jumlah jam tayang di YouTube seperti ini, ya nanti ketika teman-teman nyari dengan kata kunci tersebut, itu videonya bisa muncul. Nah, saya riset kata kunci apa saja yang bisa saya gunakan untuk mendukung video atau channel saya itu muncul di pencarian pertama dari pencarian YouTube itu sendiri. Nah, langkah terakhir, langkah ketujuh, saya nggak berhenti untuk berinovasi, untuk terus belajar lah intinya. Karena kalau ngomongin konten marketing di YouTube terutama, itu nggak ada matinya. Maka dari itu saya selalu berusaha untuk terus belajar, untuk terus mengembangkan ya konten ini harusnya dikembangin seperti apa sih. Dan saya juga nggak merasa paling pintar kayak gitu. Maka dari itu saya selalu nonton video-video dari channel lain yang sebisa mungkin itu memberikan inspirasi, memberikan manfaat bagi channel ini sendiri kayak gitu. Misalnya di channel lain itu menerangkan tentang sesuatu dan itu menurut saya bermanfaat dan itu bisa di cover ulang, ya kenapa tidak kayak gitu. Saya selalu mencoba untuk menambah wawasan, menambah informasi dari berbagai macam channel yang pada akhirnya informasi atau sesuatu yang saya dapat dari channel yang lain itu bisa saya adopt untuk dikembangkan dengan pola dan metode yang saya buat sendiri kayak gitu. Nah, lahirlah video-video yang ada di channel ini. Jadi walaupun itu adalah konten atau tema yang mirip-mirip dengan channel yang lain, saya berusaha sekeras mungkin untuk menyampaikannya seoriginal mungkin channel ini. Nah, itulah 7 tips yang bisa saya bagikan untuk meningkatkan jumlah jam tayang dari channel YouTube kita. Saya bilang memang tadi bahwa channel ini sebetulnya jam tayangnya nggak bagus-bagus amat, tapi saya merasakan dampaknya, perkembangannya dari bulan ke bulan. Pasti jam tayangnya itu naik dan naik kayak gitu kalau kita lihat analitiknya. Nah, teman-teman bisa mempraktekkan 7 tips tersebut. Semoga dengan mempraktekkan 7 tips tersebut, jumlah jam tayang dan viewer dari channel YouTube teman-teman itu ikutan berkembang. Apalagi nih kalau teman-teman memanfaatkan channel YouTube itu untuk strategi channel marketing. Kuncinya ada di sana. Kuncinya ada di jam tayang, viewer, dan videonya muncul di pencarian pertama dari kolom pencarian YouTube. Nah, itu teman-teman yang bisa saya bagikan tentang bagaimana saya mengelola channel ini agar jam tayangnya naik dan juga jumlah viewernya tentu saja naik, dan terakhir subscribernya pun juga ikutan naik. Semoga video ini bermanfaat. Nah, bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Saya Imam Syafi'i. Bye-bye.